Yo, daripada kalian memberikan donasi melalui link Saweria di kolom deskripsi, di mana teman-teman bisa berdonasi mulai dari Rp2.000 saja, ada baiknya uangnya kalian belikan kuota saja untuk menonton channel ini, karena kita akan langsung jose ke jalur ceritanya. Pada akhirnya perbakuhan taman tingkat tinggi di antara Yeo melawan Wei Shun yang kini sudah semakin strong setelah bertransformasi menjadi bos iblis kemarahan pun tidak bisa dihindari lagi. Sebagai permulaan, Shun mulai unjuk gigi dengan memperlihatkan lika-liku dari pergerakannya yang begitu wush-wush di sekeliling Yeo. Shun di sini merasa sangat antusias karena pada akhirnya ia bisa menghadapi Yeo yang merupakan alasan utama mengapa dirinya kini harus berubah menjadi sosok iblis. Dengan kekuatan yang sekarang, ia pun sangat yakin bahwa dirinya bisa memuaskan keinginannya yang berniat untuk membunuh Yeo. Sebuah tendangan manuver udara cepat kemudian dilepaskan oleh Shun, akan tetapi Yeo masih bisa menghalaunya dengan menciptakan barir yang melindungi bagian sisi depan tubuhnya. Menyaksikan betapa gesit dan cepatnya pergerakan Shun, Yeo merasa apabila dia harus menggunakan serangan tembakan jarak jauh tanpa batas untuk menghentikan pergerakan sang bos iblis. Karena situasinya akan semakin merugikan bila MC terus bertahan, serangan balik pun dilepaskan oleh Yeo yang mengeluarkan banyak sekali misil-misil khusus yang memiliki daya ledak kuat yang akan terus mengincar targetnya. Namun nyatanya upaya yang Yeo perbuat sama sekali tidak memberikan dampak apapun kepada lawan. Mampu bergerak cepat dan bermanuver di udara membuat Shun bisa dengan mudah menghindari setiap misil-misil yang tertuju ke arahnya. Bahkan Shun merasa apabila misil-misil yang masih belum berhenti mengejarnya ini seakan-akan seperti 10 kali diperlambat oleh kedua matanya yang mampu melihat jalur lintasan dari misil tersebut. Iya, baginya serangan Yeo ini sangat-sangat lamban. Menyaksikan tak ada satupun misil yang berhasil didaratkan kepada Shun membuat MC menyadari satu hal, yakni akun Demon Destroyer yang saat ini ia gunakan takkan mungkin berguna. Sebab meskipun akun tersebut tidak gentar melawan kekuatan dari puluhan ribu iblis sekalipun, akan tetapi akun ini memiliki sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menghadapi musuh yang memiliki kemampuan kecepatan wush-wush yang abnormal seperti Shun. Pada dasarnya Shun sendiri merupakan seorang petarung yang memiliki keahlian di atas rata-rata dalam hal kecepatan. Dan sekarang setelah ia mendapatkan warisan kekuatan dari bos iblis amarah, kecepatan yang ia miliki menjadi sangat-sangat menakutkan. Bentuk kedua dari akun Demon Destroyer sendiri tidak bisa diharapkan karena masih dalam cooldown yang masih belum usai. Dan kalau Yeo beralih ke akun yang lainnya, ada kemungkinan misi membantai 100.000 iblis akan dinyatakan gagal. Karena itu sama artinya dengan Yeo sudah meninggalkan misi tersebut. Situasi yang kini ia alami lagi-lagi memaksanya untuk berpikir keras demi mencari jalan keluar dari permasalahan yang kini harus ia lewati. Sementara Yeo mikir keras sambil berduel, kita akan beralih ke garis belakang dengan tim Nuang yang masih terus memberikan dukungan kepada Yeo. Dalam duel panas yang kini sedang berlangsung, Gu Feiyin sadar apabila Yeo kini terus ditekan oleh lawan. Dan MC hanya bisa terus-menerus bertahan tanpa bisa balik menyerang. Namun kendati demikian, Gu Feiyin tidak peduli apapun yang tengah terjadi. Pokoknya dia dan anggota timnya akan terus-terusan memberikan heal kepada Yeo untuk mencegah MC kita dari datangnya kematian. Sedangkan Lee Sa-shen yang tidak bisa membantu banyak sempat berpikir kalau Shun itu terlihat seperti burung yang terbang-terbangan di udara, di mana kecepatan terbang dari burung tersebut membuat Yeo harus dibuat kesulitan dan terus-menerus ditekan mundur olehnya. Di sisi lain, sang duo Ladies S tetap tenang dan yakin apabila Yeo mampu menangani Shun. Karena tidak peduli seberapa besar kendala yang harus ditemui, pastinya seorang MC takkan bisa dikalahkan dalam duel semacam ini. Kita kembali ke pertarungan. Shun yang masih melanjutkan serangan sabetan pedang secara berkelanjutan kini mulai merasa kebosanan karena Yeo tidak mau balik melawan dan hanya bisa bertahan di dalam barir yang melindungi seluruh bagian tubuhnya. Meskipun Yeo terlihat masih bisa bertahan sampai sekarang, akan tetapi volume darah yang ia miliki juga secara perlahan terkikis berkat serangan Shun. Dan lagi, meskipun sudah berpikir keras, Yeo masih belum menemui jalan untuk dapat meloloskan diri dari permasalahannya kali ini. Pada momen-momen tersebut akhirnya Weiss kembali muncul dan meminta masternya supaya tidak panik, sebab Weiss sudah mendapatkan sebuah cara yang paling efektif untuk menghadapi kecepatan Shun. Dikatakan bahwa di dalam inventory akun Demon Destroyer saat ini terdapat sebuah box bernama Most Last Gift, dan di bagian atas box tersebut terdapat sebuah kalimat yang menyarankan untuk membuka isi kotak tersebut di saat-saat menghadapi situasi krusial yang tidak bisa diselesaikan.
Yeo tidak menyangka kalau ada item semacam ini di dalam akun Demon Destroyer. Dan setelah box tersebut terbuka, muncullah rekaman holografis peninggalan Moss. Ini merupakan sebuah rekaman yang ditujukan kepada sang Demon Destroyer. Di dalam rekaman tersebut, Moss menyampaikan jika sohibnya si Demon Destroyer ini membuka kotak tersebut, maka artinya ia sedang menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dan Moss ternyata sudah memprediksi bahwa masalah yang kini sohibnya hadapi itu ada kaitannya dengan musuh yang mempunyai kecepatan lebih tinggi dari Demon Destroy. Moss yang sudah mengetahui kalau sohibnya memiliki kelemahan dalam hal kecepatan pun pada akhirnya secara diam-diam menyiapkan satu set perlengkapan dan memasukkannya ke dalam inventory Demon Destroyer. Moss sengaja tidak memberitahu hal ini karena Moss sangat mengetahui kalau Destroyer pasti akan menolaknya sebab ia memiliki kepribadian pantang menyerah. Moss berharap agar sohibnya ini membuang harga dirinya dengan menggunakan perlengkapan yang ia berikan demi terhindar dari kematian ketika ia menghadapi masalah yang tidak dapat ditangani. Dari fakta ini, Yeo akhirnya mendapati jika persahabatan di antara Moss dan Destroyer itu benar-benar sangat mendalam, tidak seperti apa yang dia bayangkan sebelumnya. Namun persahabatan di antara mereka kini membawa sebuah peluang bagi Yeo yang kali ini mesti menghadapi situasi yang sulit. Di saat MC mengaktifkan box tersebut, secara tiba-tiba saja tubuh Yeo boom memancarkan kilat ungu menggelegar yang merembet jauh ke atas langit. Dan setelah kilat ungu tersebut hilang sepenuhnya dari pandangan, Yeo kini muncul dengan mengenakan perlengkapan tempur barunya. Box pemberian terakhir dari Moss ini berisikan perlengkapan yang disebut dengan Magic Wing in the Sky. Wow, it's so cool, bos. Ungkap Lisasen yang merasa terpukau dengan perlengkapan Yeo yang terlihat begitu mewah dan terasa mendominasi. Seperti yang diharapkan untuk orang yang sudah mengubah pandanganku terhadap pria di bumi, ucap Gu Feiyun yang sebelumnya beranggapan kalau semua pria itu hanyalah sampah di matanya. Tidak memberikan Yeo waktu untuk sekedar mengambil nafas, Suwon yang masih sangat antusias untuk membunuh Yeo pun bergerak cepat ke arah MC dan lanjut melepaskan sebuah tebasan pemotong tubuh yang terdaratkan sempurna kepada Yeo yang kini tak lagi dilindungi oleh barir seperti sebelumnya. Di sini Suwon juga mengungkapkan menghabisi Yeo di depan banyak orang-orang adalah salah satu cara untuk mendapatkan kepuasan terbesarnya sekarang. Namun seketika Yeo yang terkena tebasan dirinya langsung lenyap dan menghilang dari pandangan Suwon, dan tanpa ia sadari Yeo kini sudah berada tepat di belakangnya. Hal ini menunjukkan apabila Yeo kini sudah lebih wush dari Suwon. Padahal kecepatan merupakan keunggulan terbesar yang dimiliki oleh Suwon dalam duel kali ini. Akan tetapi setelah Yeo menerima Magic Wing in the Sky, mulai dari sini maka semuanya akan segera berubah. Kecepatanmu Begapa tiba-tiba bisa meningkat secara signifikan? Ucap Suwon yang baru saja menyadari setelah melihat Bang MC kini sudah berada di balik punggungnya. Kini serangan tebasan Suwon juga bukan masalah lagi bagi Yeo yang telah memiliki kecepatan yang lebih wush serta durabilitas yang jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Sambil melangsungkan serangan balik yang tidak lagi bisa dihindari oleh Suwon, Yeo pun mengatakan bahwa dirinya sudah banyak sekali mengalahkan orang-orang yang sudah kehilangan kemanusiaannya seperti yang kini dialami oleh Suwon. Dan banyak dari mereka juga yang sebelumnya sangat percaya diri, namun pada akhirnya harus kehilangan nyawanya setelah menghadapi Bang MC. Setelah terpukul mundur, Suwon yang keheranan pun bertanya-tanya bagaimana mungkin bisa satu set perlengkapan yang Yeo gunakan bisa menutupi kelemahannya terkait dalam hal kecepatan. Memangnya dari mana pula Yeo bisa mendapatkan perlengkapan ajaib tersebut? Itulah yang kini terus menghantui Suwon setelah melihat Yeo yang nyatanya tidak disangka-sangka masih mempunyai kartu truf yang begitu amazing. Bergerak dengan cepat dan mendekatkan diri kepada Suwon, Yeo lanjut mengatakan bahwa orang seperti Suwon takkan pernah mengerti dengan apa yang dinamakan dengan ikatan dari sebuah persahabatan. Dan itulah yang menyebabkan Yeo kini bisa sekuat sekarang. Bagi Suwon sendiri, apa yang dinamakan dengan suatu ikatan seperti halnya persahabatan itu hanya berlaku untuk orang-orang yang lemah saja. Karena orang yang kuat pada hakikatnya sama sekali tidak membutuhkan sahabat ataupun mitra yang bisa digunakan sebagai tempat untuk bergantung. Suwon menjawab beberapa kalimat Yeo sambil ia terus menghalau setiap serangan yang dilepaskan ke arahnya. Ya, kali ini situasinya sudah benar-benar berbalik. Oh, jadi seperti itu. Kau mengatakan hal seperti itu padahal kau sendiri masih jauh dari kata kuat. Kalau begitu, maka aku akan menunjukkan arti dari kekuatan yang sebenarnya. Ungkap Yeo yang pergerakannya semakin bertambah cepat. Dan saking cepatnya pergerakan Yeo, Suwon kini sudah tak lagi bisa mengikuti setiap pergerakan MC. Yeo kemudian mendaratkan sebuah tendangan dengkul super yang tak terhindarkan, di mana dengkulan yang terjadi di udara tersebut menghempaskan Wei Shun jauh ke arah permukaan tanah, menjatuhkannya dengan keras, dan serangan tersebut menciptakan damage yang cukup berat, membuat sisa darah Wei Shun kini hanya tersisa 40% saja. Sialan, apa-apaan ini? Bahkan aku masih tidak bisa membunuhmu setelah aku berubah menjadi seperti ini. Tidak boleh begini.
Aku seharusnya jauh lebih kuat dan lebih baik daripada kau, ucap Suwon yang kembali bangkit dari serangan keras sebelumnya. Merasa apabila tak ada jalan lain lagi untuk bisa menghabisi Yeo, pada akhirnya ia pun tidak merasa ragu lagi untuk mengeluarkan sebuah kartu traf yang sedari awal sudah ia simpan di dalam inventorinya. Sebuah benda yang memancarkan aura mengerikan berwarna merah darah pun dikeluarkan oleh Suwon, dan selanjutnya Suwon merembukan benda misterius tersebut sampai bentuknya hancur berkeping-keping. Sesaat setelah benda tersebut dihancurkan oleh Suwon, dari langit muncullah sebuah lingkaran sihir raksasa yang mengeluarkan gelombang energi besar serta menyiratkan nuansa horor di sekitarnya. Hal itu diikuti dengan kehadiran sebuah sosok raksasa yang terasa benar-benar berbeda dari kebanyakan monster atau iblis biasa yang keluar dari dalamnya. Ia juga nampak terlihat terikat dengan rantai-rantai besar pengekang yang membatasi pergerakannya. Namun kendati demikian, itu masih belum bisa menghilangkan rasa kehororan dari kehadiran makhluk tersebut. Sebuah entitas yang menyebabkan nafas setiap orang menjadi terengah-engah dan memberikan tekanan yang begitu berat ini membuat Gufein semakin yakin bahwa makhluk yang kini muncul dari udara tersebut merupakan salah satu dari dewa kuno yang sering diceritakan di dalam kisah-kisah legenda masa lalu. Kehadiran dari sosok dewa kuno yang kala itu dibawa oleh Wei Shun membuat seluruh tim Feng Huang merasa sangat gembira. Sebab dengan ini, maka kemenangan bagi tim Feng Huang akhirnya sudah bisa dipastikan. Meskipun sudah menjadi iblis, akan tetapi mereka tidak ingin sang kapten dikalahkan oleh Yeo yang dianggap telah menodai harga diri tim Feng Huang. Tuku yang melihat Suwon membawa dewa kuno pun merasa amat sangat terkejut. Dari ucapan Tuku pula pada akhirnya diketahui apabila dewa kuno yang kali ini muncul merupakan salah satu dari 3 sosok dewa kuno yang dimiliki oleh zona timur yang bernama Jubinu alias Plague alias wabah. Nampaknya Wei Shun meminjamnya dari eksekutif zona timur dengan menggunakan magic kristal sekali pakai yang Shun hancurkan sebelumnya. Untuk bisa mengendalikan kekuatan dewa kuno, zona timur sendiri harus mengorbankan banyak sekali nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Dan jikalau seseorang ingin meminjam dewa-dewa kuno yang dimiliki oleh zona timur, maka seseorang harus terlebih dahulu melewati peninjauan oleh para eksekutif di sana. Dan mereka juga harus membayar dengan harga yang sangat tinggi untuk bisa meminjamnya. Bagi Tuku, hal ini menunjukkan apabila Wei Shun sedari awal memang sudah mempersiapkan sebuah rencana yang sangat matang dalam Red Dungeon kali ini. Akan tetapi rencana yang sudah ia bentuk dengan sempurna nyatanya langsung dihancurkan oleh Yeo. Pantas saja Wei Shun bisa sangat marah dan pikirannya bisa dikendalikan oleh iblis. Bagi banyak orang, mungkin kehadiran entitas dewa kuno yang kali ini muncul di sana merupakan sebuah bencana yang akan segera mengakhiri kehidupan mereka. Namun hal itu tidak berlaku bagi Tuku serta tim Feng Huang. Sebab untuk menghindari cedera yang diakibatkan karena dampak kekuatan dewa kuno, mereka sudah menanamkan chip di dalam tubuh mereka sehingga sang dewa kuno bisa mengenali mereka dan tak akan menyerang mereka secara sembarangan. Sesaat setelah kemunculannya, Jubino atau kita panggil saja Jubi langsung melepaskan sebuah kemampuan yang bernama Blood Cancer. Itu merupakan salah satu kemampuan mengerikan Jubi yang memberikan efek debuff kepada semua orang, kecuali Tuku dan tim Feng Huang, di mana debuff tersebut akan mengurangi atribut setiap orang sebanyak 70%. Itu merupakan kemampuan yang sangat overpowered. Karena Blood Cancer tidak bisa dihilangkan hanya dengan potion pemulihan biasa saja. Fakta ini diketahui setelah Shulu dan yang lainnya mengkonsumsi potion pemulih, akan tetapi tidak ada reaksi apapun setelah mereka meminumnya. Menerima debuff tersebut, Shulu juga merasa sangat tidak nyaman. Apa yang ia rasakan kini seakan-akan lebih buruk bila dibandingkan dengan kematian. Hal yang serupa juga turut dirasakan oleh Yeo yang kini harus jatuh terduduk menahan tubuhnya yang terasa sangat lemah. Kemampuan menurunkan atribut sebanyak 70% juga sempat membuat Yeo kagum dengan kemampuan luar biasa dari dewa kuno yang satu ini. Berjalan dengan angkuh ke arah Yeo, Suwon pun mengatakan meskipun Yeo itu sangat kuat, namun pada akhirnya ia takkan bisa berkutik di hadapan kekuatan dari sosok dewa kuno. Suwon juga mengungkapkan sesungguhnya pada awalnya ia tidak mau menggunakan kekuatan dewa kuno untuk mengalahkan Yeo, karena katanya Suwon ini memiliki harga diri yang tinggi. Tapi kini ia sudah membuang harga dirinya karena Yeo sudah membuatnya sangat marah dan membuatnya berubah menjadi bos iblis. Selama Suwon bisa membunuh Yeo, maka setelahnya ia tidak lagi menginginkan apapun. Karena itulah satu-satunya keinginan yang sangat Suwon ingin selesaikan saat ini. Sialan, jika kemarahanmu hanya tertuju kepadaku, kenapa kau juga menyerang yang lainnya dan bukan hanya aku saja, ungkap Yeo. Di sini Shun menjawab kalau orang yang akan segera mati seperti Yeo itu tidak usah terlalu banyak bicara. Baginya sekarang selama Yeo bisa dibunuh, maka hidup dan mati semua orang di sana selanjutnya akan menjadi urusan Shun sendiri.
Setelah mereka berbicara sebentar, Suwon kemudian berubah pikiran, di mana dirinya takkan langsung menghabisi Yeo dan akan lebih dahulu menghabisi orang-orang terdekat yang MC sayangi seperti Shulu dan Shuhei. Hal ini Suwon perbuat agar Yeo terlebih dahulu bisa merasakan sakit karena ketidakberdayaannya yang tidak mampu melindungi orang-orang terkasihnya. Dengan ini, maka Yeo akan merasakan sakit yang berkali-kali lipat sebelum dirinya harus meregangkan nyawa. Di saat Suwon terus mendekat ke arah duo Ladies S, dari arah belakang muncullah kilauan cahaya berwarna hijau yang berasal dari sebuah benda yang saat itu dipegang oleh Yeo, yang masih berusaha untuk kembali bangkit dan kembali melawan. Benda yang dipegang oleh Yeo adalah Summon Magic Crystal Ancient God, dan iya, di sini Yeo juga akan memanggil dewa kuno yang ia miliki untuk melihat kekuatan dewa kuno siapakah yang lebih kuat di antara mereka. Di saat itu pula Yeo mengangkat tangannya tinggi-tinggi, diikuti dengan cahaya hijau Summon Magic yang membumbung tinggi ke atas langit. Setelah mencapai batas ketinggian, cahaya tersebut kemudian membentuk lingkaran sihir berwarna hijau. Dan tak lama berselang, akhirnya hadir di tempat kejadian perkara sosok sang dewa kuno yang memiliki kekuatan alam, Guyi. Guyi yang kini telah dipanggil oleh Yeo merasa yakin apabila Yeo kini sedang menghadapi masalah yang harus ia selesaikan. Di sini Guyi yang telah dipanggil juga berharap kalau masalah yang sedang Yeo hadapi itu bukanlah sekedar masalah yang sepele, supaya ia bisa merasa puas. Tentu saja masalah yang kali ini harus Guyi urus bukanlah masalah yang kecil, sebab ia kini harus melawan sosok yang dianggap setara dengannya, dan sosok tersebut harusnya Guyi panggil dengan sebutan saudara. Para peserta raid yang menyaksikan fenomena di depan mereka pun sadar kalau momen selanjutnya akan menjadi sebuah pertarungan besar, duel gila di antara para dewa. Setelah melihat Guyi, Suwon pun ingat kalau itu adalah dewa kuno yang sebelumnya berusaha ia rebut dari tangan Yeo tapi gagal. Suwon juga berjanji jika kegagalan Suwon di hari itu akan ia balaskan di hari ini. Sebelum pertarungan para dewa dimulai, Yeo bertanya apakah Guyi bisa menyudahi krisis yang kali ini sedang dihadapi oleh semua orang. Kau berani memanggilku tanpa mengetahui kemampuanku? Kali ini kau sudah benar-benar meremehkanku, bocah, jawab Guyi yang merasa sangat percaya diri kalau dirinya dapat dengan EZ menghilangkan wabah yang tengah dialami oleh banyak orang hanya dalam hitungan menit saja. Di arah jam 12 setelah melihat saudaranya terbelenggu oleh rantai pengekang, Guyi pun merasa agak kasihan. Meskipun mereka berdua sama-sama dikendalikan oleh manusia, tapi nampaknya Jubi lebih sengsara bila dibandingkan dengannya. Namun di lain hal, ini juga sangat memalukan bila mengingat mereka sendiri merupakan sosok dewa. Oleh sebab itulah di sini Guyi berjanji kalau ia akan segera membebaskan Jubi dengan cara memokatkannya. Ya, pada akhirnya pertemuan reuni dari dewa kuno setelah tidak saling bertemu selama ribuan tahun ini akan berakhir dengan sebuah duel maut. Namun sebelum itu di sini Guyi akan membebaskan semua peserta raid dari efek skill Blood Cancer Jubi dengan jurus rahasia alam. Setelah ia membentuk sebuah pola di telapak tangannya, kemudian kilauan cahaya hijau yang begitu terang pun langsung terlepaskan ke area sekitar dalam skala yang cukup luas. Meskipun semua orang tidak bisa membuka matanya setelah jurus tersebut dilepaskan, akan tetapi mereka semua merasakan cahaya hijau yang amat sangat terang benderang tersebut memberikan rasa hangat, serta terasa pula kekuatan agung yang terkandung di dalamnya, membuat mereka juga sadar apabila sebagai manusia biasa mereka takkan mungkin bisa ikut berpartisipasi di dalam pertarungan tersebut. Jadi mereka selanjutnya hanya akan menonton dari arah kejauhan saja. Setelah kilauan cahaya yang amat sangat terang tersebut hilang, terjadilah sebuah keajaiban. Sekitar area dungeon yang sebelumnya hanya berisikan tanah-tanah yang gersang seketika berubah bentuk menjadi ladang rerumputan hijau yang dihiasi dengan banyak bunga, serta pohon-pohon lebat yang sangat rindang. Tempat yang sebelumnya sangat tidak nyaman untuk dilihat langsung berubah menjadi seperti negeri dongeng. Yeo pun cukup terkejut apabila Guyi mampu melakukan hal seperti ini, karena jurus Guyi ini juga kerap kali disebut dengan kemampuan normalisasi, di mana kemampuan tersebut dapat mengubah serta memulai kembali sebuah ruang dengan area salinan sesuai dengan kehendak penciptanya. Pemandangan indah layaknya negeri dongeng tersebut juga sudah sangat sulit sekali ditemui di bumi. Namun bukan hanya itu saja, efek debuff mengerikan yang sebelumnya dirasakan oleh semua orang juga turut menghilang dari tubuh semua orang. Sebagai bonus, efek dari jurus rahasia alam juga ikut menyebabkan beberapa damage yang tidak terlalu fatal kepada Jubinuo, yang kini sebagian tubuhnya ditumbuhi oleh bunga-bunga. Di masa lalu, Guyi sendiri menganggap Jubinuo sebagai adik laki-lakinya sendiri. Hal ini dikarenakan kekuatan Guyi itu masih berada di atasnya. Bahkan jika Jubi sanggup untuk membuat seluruh tempat di dalam dungeon ini berubah menjadi lokasi mengerikan yang diakibatkan karena wabah yang ia lepaskan, akan tetapi Guyi masih bisa mengubah dungeon tersebut menjadi dimensi yang dia inginkan sesuka hatinya.
Di arah lain, Yeo yang baru saja mengetahui apabila Guyi ternyata memiliki kekuatan seperti itu pun agak jengkel. Kenapa Guyi tidak mengatakan kalau ia memiliki kemampuan berguna seperti ini lebih awal? Yeo juga bertanya apakah Guyi bisa mengubah seluruh dunia menjadi hijau seperti yang dilakukan saat ini. Guyi pun menjawab, bisa saja. Namun itu semua tergantung dari seberapa besarkah kekuatan yang dimiliki oleh Yeo. Semakin besar kekuatan MC, maka akan semakin luas pula jarak yang bisa dijangkau oleh kemampuan normalisasi tersebut. Setelah melihat kemampuan Dewa Kuno Yeo, Suwon pun beranggapan bahwa Dewa Kuno yang dikeluarkan oleh Yeo ini hanya memiliki keterampilan untuk merubah ruang saja, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung dan menyerang. Untuk membuktikan apabila Jubi Nuo lebih kuat, Suwon kemudian mengatur tingkat pengekang kekuatan Dewa Kuno yang mengendalikan Jubi dengan cara melepaskan sebagian dari pembatasan kekuatannya dan mengatur kekuatan yang harus Jubi lepaskan sebanyak 50%. Setelah metode tersebut diaktifkan, Jubi pun langsung melonglong dengan keras. Teriakan yang ia keluarkan seperti halnya orang yang sedang kesakitan. Di saat yang sama, kemampuan wabah Jubi pun menyebar dan secara perlahan mulai membuat padang rumput hijau kembali berubah bentuk menjadi tanah yang tandus seperti sebelumnya. Di tengah-tengah kemampuan wabah yang masih terus aktif, Guyi pun berkata apabila tampilan saudaranya yang sekarang ada di hadapan ini terlihat amat sangat menyedihkan. Dia terlihat sangat sengsara setelah jatuh ke tangan manusia yang kejam. Namun menurut Guyi, apa yang kini dia rasakan oleh Jubi merupakan kesalahannya sendiri karena ia terlalu lemah sampai bisa disiksa dan dikendalikan oleh para manusia seperti sekarang. Apa yang kini dialami oleh Jubi kembali mengingatkan Guyi pada kejadian di masa lalu di saat dirinya dikendalikan oleh Wuji, di mana dia juga harus menjadi sasaran eksperimen Wuji yang ingin mengambil alih kekuatan miliknya selama bertahun-tahun lamanya. Itu menjadi momen-momen yang begitu menyakitkan. Bila dilihat dari sudut pandang Guyi, dikalahkan oleh Yeo dan dikendalikan olehnya itu masih jauh lebih baik ketimbang harus menjadi bahan eksperimen Wuji. Kenapa kalian tidak melakukan apa-apa? Apakah kalian sudah kehabisan cara dan sudah menyerah? Kalau begitu selamat, karena kalian semua akan segera mati di sini, ucap Suwon sambil dirinya tertawa merendahkan. Banyak bacot, berbaring saja di tanah sana dan jangan banyak caper, saut Yeo yang bergerak cepat dan memukul ulu hati Suwon dengan keras. Pukulan tersebut juga menyebabkan Suwon pingsan dalam sekejap. Apa yang kali ini dilakukan oleh Yeo membuat Lee Sasen dan Gu Fein merasa bingung. Kenapa Yeo tidak langsung saja menghabisi Suwon dan dia hanya sekedar membuatnya pingsan saja, padahal keduanya juga sangat-sangat ingin menghabisi Suwon yang sudah berubah menjadi bos iblis ini. Di sisi lain, Shulu yakin apabila Yeo pasti memiliki rencana dan tujuannya sendiri dalam melakukan sesuatu. Makanya dia cuma membuat Suwon pingsan dan menurutnya untuk sekarang semua orang hanya perlu menonton dan menunggu hasil akhir dari semua perbuatan yang dilakukan oleh Yeo. Dengan perlahan, Yeo pun mulai melangkah ke arah Jubi. Ia juga berkata kepada sang dewa kuno pada saat ini Jubi sedang merasa kesakitan dan hatinya sedang dipenuhi oleh amarah untuk membalas dendam kepada orang yang sudah membuatnya menjadi seperti sekarang. Maka dari itulah di sini Yeo akan membuat sebuah penawaran selama Jubi mau menyerah dan tunduk kepada MC, maka MC akan membebaskan Jubi dari penderitaannya saat ini. Selain itu, Yeo juga akan memberikan kesempatan untuknya agar ia bisa membalaskan dendam. Atas penawaran Yeo, Jubi pun menjawab apabila Yeo takkan mungkin bisa membebaskannya. Dan bahkan, jika Yeo bisa menghilangkan rantai pengekang yang mengendalikan tubuhnya, maka Jubi juga akan ikut mati sesaat setelah pengekang tersebut terlepaskan. Sebab tidak hanya berfungsi sebagai pengendali saja, akan tetapi itu juga berguna untuk memperpanjang hidupnya pada saat yang sama. Atas keinginan Yeo, Guyi pun turut menimpalinya. Dalam hal ini, Guyi paham kalau Yeo ingin mendapatkan banyak kekuatan dari para dewa kuno. Tapi melihat kondisi Jubi yang terus-menerus mengeluarkan wabah dari tubuhnya, menurut Guyi maka Yeo akan mati. Memiliki dua dewa kuno saja, Yeo sudah dianggap cukup beruntung karena masih bisa mengendalikannya, ungkapnya. Sebab itulah di sini Guyi akan membiarkan Jubi beristirahat dengan tenang dengan cara menghabisinya. Hehe, mana mungkin dua itu bisa dikatakan cukup. Tujuan asliku adalah untuk menaklukkan ke-13 dewa kuno, ucap Yeo dengan santuyable. Sudah pasti perkataan Yeo membuat Guyi merasa kaget. Apa yang diinginkan oleh Yeo itu terdengar sangat ambisius. Namun sebelum Yeo bisa menaklukkan seluruh dewa kuno, Guyi mau ngeliat dulu apakah Yeo bisa memecahkan kebuntuan yang dialami olehnya saat ini. Yeo pun kemudian melanjutkan sesi negosiasi yang sempat tertunda. Dalam permasalahan ini, Jubi tidak harus bertanya banyak tentang metode apakah yang akan MC lakukan untuk bisa membebaskannya dengan aman. Karena yang mau Yeo tanyakan apakah Jubi akan benar-benar mau tunduk kepadanya setelah Yeo berhasil membebaskannya. Jubi pun menjawab, selama Yeo bisa membuatnya tetap hidup dan memberikan kesempatan untuk membalaskan dendam kepada orang yang sudah menyiksanya, maka Jubi akan tunduk dan mengikuti Yeo. Ya, itulah jawaban yang ingin Yeo dengar dari mulut Jubi Nuo.
Dan tanpa berlama-lama Yeo pun akan langsung mencoba menyelamatkan sang dewa kuno. Sekarang juga membuat Jubi tersentak kaget sebab saat ini si dewa kuno sedang tidak bisa mengendalikan kekuatan wabahnya yang masih terus aktif. Jadi jika Yeo semakin mendekat maka ia akan mati terkena efek dari paparan wabah dengan intensitas yang semakin kuat. Guyi yang juga mencoba menghentikan Yeo pun berkata, meskipun memang benar Guyi memiliki kekuatan untuk melindungi Yeo dari efek wabah, akan tetapi ia takkan bisa melindunginya jika Yeo terus mendekat dan berkontak langsung dengan Jubi. Kemampuan wabah yang terlalu kuat takkan bisa ditanggung oleh tubuh manusia Yeo, tuturnya. Dan benar saja, semakin Yeo dekat dengan posisi sang dewa kuno, Yeo mulai merasa tidak nyaman karena efek wabah yang terus mengalami peningkatan. Volume darah Yeo juga terus mengalami penurunan dengan cepat setelah dirinya terjangkit efek wabah yang semakin lama semakin kuat. Setelah berusaha dengan keras pergi ke posisi Jubi, pada akhirnya Yeo yang tiba tepat di depannya lanjut beralih ke akun Moss. Dan setelah Yeo menyentuh pengekang yang mengendalikan Jubi, tiba-tiba saja pengekang tersebut pun hancur berkeping-keping. Namun sang dewa kuno tetap aman dan terhindar dari kematian setelah pengekang tersebut terlepaskan dari tubuhnya. Di saat yang sama muncullah notifikasi sistem yang berisikan apabila Yeo baru saja menggunakan keterampilan Mechanical Control yang digunakan untuk melepaskan sebagian besar pengekang pada dewa kuno Jubinuo. Dengan cara ini pula Yeo bisa mempertahankan dewa kuno tersebut agar tetap hidup. Tercengang sudah pasti dirasakan oleh Jubi yang kini bisa mendapatkan kembali kekuatan atas tubuhnya, membuat dirinya bertanya-tanya siapakah Yeo ini sebenarnya. Dia bahkan mampu menghancurkan pengekang yang padahal tidak bisa dihancurkan oleh Jubi. Bukan hanya Jubi, terkaget-kaget pun juga dirasakan oleh Guyi yang sebelumnya sudah sempat meremehkan MC kita. Sebagai sosok dewa kuno Jubinuo yang telah berjanji akan mengikuti Yeo pun tidak akan mengingkari janji yang sebelumnya sudah Yeo ucapkan. Meskipun dia merupakan entitas yang tidak bisa dibandingkan dengan manusia rendahan, akan tetapi Jubi sama sekali tidak merasa gengsi untuk berlutut di hadapan sang MC. Berikut dengan notifikasi sistem yang berisikan bahwa dewa kuno Jubinuo telah sukses ditaklukkan, dan sama seperti yang lainnya, di mana Jubi juga akan bisa dipanggil dengan Summon Magic Crystal. Dan sampai saat ini Yeo terhitung sudah memiliki total 3 buah dewa kuno. Selanjutnya Yeo kembali beralih ke akun Demon Destroyer sambil berkata bahwa sekarang Jubi sudah bisa memulai rencana pembalasan dendamnya. Suwon yang sebelumnya pingsan kemudian kembali membuka matanya. Akan tetapi situasinya kini sudah sepenuhnya berbeda dari sebelumnya, karena tepat di hadapan Suwon kini telah berdiri dengan tegas sang dewa kuno yang menatapnya dengan hasrat untuk membunuh. Menerima tatapan tajam yang begitu mengerikan membuat Suwon bingung mengapa Jubi melakukan hal seperti itu. Suwon yang sebelumnya pingsan dan tidak tahu menahu dengan realita yang terjadi memberikan perintah kepada Jubi untuk kembali melepaskan kekuatan wabah guna menghabisi semua orang yang ada di sana. Akan tetapi Jubi sama sekali tidak menanggapi perintah Suwon. Sambil terus memberikan tatapan yang mengerikan, si dewa kuno pun berkata, "Sialan kau, aku akan menyiksamu dengan cara yang paling brutal dan menyakitkan." Di saat itulah Suwon sadar apabila pengekang yang sebelumnya melilit dan membatasi tubuh Jubi kini sudah benar-benar menghilang dari tubuhnya. Dengan hilangnya pengekang tersebut maka artinya Suwon sudah tak lagi memiliki hak untuk memberikan perintah kepada Jubi, di mana fakta ini tentunya membuat sang bos iblis amarah ini merasa sangat ngeri dan sekuat-kuatnya mencoba untuk segera pergi menjauh dari lokasi. Akan tetapi upaya yang ia lakukan sudah sangat terlambat. Jubinuo terlebih dahulu telah menanamkan wabah kepada Suwon, dan tak lama setelahnya tubuh Suwon pun langsung bereaksi, di mana tubuh Suwon yang sebelumnya masih utuh dalam waktu yang singkat langsung dipenuhi dengan banyak sekali lubang-lubang kecil di sekujur tubuhnya, bikin merinding. Apa yang diperbuat oleh sang dewa kuno membuat Suwon merasa sakit luar biasa. Ia terus berteriak dengan keras tanpa henti, merasakan sakit akar penyiksaan yang diberikan oleh Jubi. Hingga akhirnya ia pun tewas dalam keadaan yang begitu mengerikan. Setelah Wei Suwon tewas tak berselang lama muncul pula notifikasi yang berisikan bahwa Yeo telah berhasil membunuh Wei Suwon, sang bos iblis amarah. Dan dengan ini maka Yeo sudah berhasil menuntaskan pembantaian 100.000 iblis yang membuatnya telah memenuhi persyaratan untuk bisa membuka gerbang dimensi iblis.